Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi visi calon guru penggerak. Nah, di sini nanti akan memakai pendekatan inquiry apresiatif dengan metode pendekatan Bagja. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan presentasi tentang koneksi materi visi guru penggerak. Ini saya memberi judul visi untuk peserta didik di masa datang. Ya, ini tempat mengajar saya yaitu di SDN 2 Pondok, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Berikutnya yaitu tentang tahapan Bagja. Ya, ini buat pertanyaan. Yang pertama yaitu mengapa peserta didik sering terdengar suka berkata kotor kepada temannya. Ya, ini saya masih sering mendengar peserta didik yang masih suka berkata kotor pada temannya. Bahasa Jawanya mungkin sering misuh-misuh ya. Kemudian yang kedua, mengapa peserta didik masih sering saling ejek dan merendahkan temannya? Nah, ini jadi masih sering ditemukan anak-anak yang membuli ya pada temannya yang biasanya lebih lemah secara fisik atau kemampuannya. Kemudian yang ketiga, mengapa peserta didik masih terlihat malas dalam mengerjakan tugas pembelajaran? Nah, ini jadi masih terlihat anak-anak itu ketika mengerjakan tugas pembelajaran itu masih kelihatan tidak semangat atau tidak sepenuh hati atau tidak gigih gitu ya. Berikutnya yang keempat, mengapa peserta didik masih banyak yang geraknya terlihat kurang lincah? Nah, ini terlihat badannya masih kurang lincah, gerakannya masih badannya masih agak tambun, kaku, dan sebagainya. Berikutnya yang kelima, mengapa peserta didik masih banyak yang menolak jika disuruh jadi petugas upacara. Nah, ini jadi dari dulu kalau ada petugas upacara gitu pasti masih sulit untuk ditunjuk. Nah, itu masih melempar sana lempar sini. Nah, setelah saya analisa kemudian saya selidiki ya, artinya penyebabnya yaitu dari pertanyaan pertama, mengapa peserta didik sering terdengar suka berkata kotor kepada temannya? Nah, ini mereka masih kurang pengetahuan bahwa berkata kotor, misuh-misuh pada temannya itu juga merupakan salah satu perbuatan dosa ya, selain mungkin karena kebiasaan di lingkungan ya. Berikutnya yang kedua, mengapa peserta didik masih sering saling ejek dan merendahkan temannya? Nah, ini penyebabnya belum mengerti bahwa perbuatan mengejek dan merendahkan teman itu salah satu perbuatan tercela ya. Mereka masih menganggap biasa-biasa saja, padahal itu berakibat yang tidak baik kepada temannya yang dicela tersebut. Kemudian yang ketiga, mengapa peserta didik masih terlihat malas dalam mengerjakan tugas pembelajaran? Nah, mungkin mereka merasa jenuh dengan model pembelajarannya sehingga minatnya kurang. Ini penyebabnya ya. Saya sendiri selaku guru PJUK harus inovasi jika anak-anak terlihat sudah merasa jenuh dengan model pembelajaran yang saya lakukan. Berikutnya yang keempat, mengapa peserta didik masih banyak yang geraknya terlihat kurang lincah? Ya, itu penyebabnya kurang terbiasa gerak jasmani yang terstruktur dengan rutin ya. Apalagi sekarang anak-anak sekarang ini sudah rata-rata mempunyai HP sendiri atau pinjam orang tuanya. Nah, itu mereka malas sekali bergerak ya, termasuk anak-anak saya sendiri juga begitu. Berikutnya yang kelima, mengapa peserta didik masih banyak yang menolak jika disuruh jadi petugas upacara? Karena penyebabnya kurang terbiasa mendapat tugas latihan petugas upacara ya. Jadi karena saya sendiri sering
melatih anak yang itu-itu saja, artinya mengambil jalan singkat biar cepat dan sebagainya. Seharusnya harus dilatih semua biar mempunyai kemampuan dan terbiasa. Nah, dari penyebab bagja tersebut, dari penyebab pertanyaan-pertanyaan atau yang sudah ditemukan tadi, akan muncul atau gagasan angan-angan yang akan saya capai, yaitu muncul rincian atau visi sebagai berikut. Nah, kurang pengetahuan bahwa berkata kotor kepada teman adalah satu perbuatan dosa. Nah, ini muncul visi saya untuk memperbaikinya, yaitu untuk mencapai itu dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya yang kedua, belum mengerti bahwa perbuatan mengejek dan merendahkan teman itu salah satu perbuatan tercela. Nah, ini gagasan saya, peserta didik nanti harus tahu mimpi saya berbudi pekerti luhur. Berikutnya, merasa jenuh dengan model pembelajarannya sehingga minatnya kurang. Nah, ini peserta didik nanti saya mempunyai impian bahwa anak-anak itu harus berprestasi. Berprestasi bukan berarti harus memenangkan suatu lomba, tapi berprestasi di sini adalah melawan dirinya sendiri. Artinya dia harus selalu meningkat kemampuannya, baik keterampilan maupun pengetahuannya, maupun sikapnya juga. Kemudian kurang terbiasa gerak jasmani yang terstruktur dan rutin, kurang terbiasa mendapat tugas latihan dan petugas upacara. Misalkan ini saya mempunyai angan-angan sehat jasmani dan rohani. Ya, inilah dari penyebab-penyebab yang pertanyaan-pertanyaan. Nah, kemudian saya dari penyebab tersebut, maka saya memunculkan visi bahwa untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi sekarang ini, maka saya memunculkan sebuah visi. Nah, ini visinya yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berbudi luhur, berprestasi, sehat jasmani dan rohani. Jadi ini adalah visi ini saya buat berdasarkan kumpulan-kumpulan pertanyaan dan analisa saya terhadap apa yang menyebabkannya. Terus kemudian saya jadikan impian untuk memperbaiki, ya, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan penyebabnya tadi. Nah, kemudian tahapan bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran ini tentunya harus menganalisa kekuatan-kekuatan yang dipunyai sekolah, ya, SDN 2 Pondok ini apa saja. Nah, ini jadi dari peristiwa-peristiwa yang mungkin sudah dilakukan berhasil, kemudian mana yang belum, itu kita analisa. Nah, terutama yang berhasil-berhasil. Nah, dari situ kita harus mengetahui kekuatan apa saja yang ada di sekolah ini. Ya, penggalian kekuatannya yang pertama yaitu aset calon guru penggerak. Jadi sekolah saya mempunyai calon guru penggerak. Yang kedua yaitu rekan guru. Kemudian yang ketiga tenaga kependidikan. Yang keempat tempat. Yang kelima benda. Yang keenam adalah komunitas. Nah, ini calon guru penggeraknya saya sendiri bernama Agus Haryanto, ya, selaku guru PJOK di SDN 2 Pondok. Nah, calon guru penggerak ini mempunyai kekuatan, ya. Kekuatan yang sudah saya rinci di sini, sudah mendapat pendidikan calon guru penggerak, ya. Jadi ini saya sudah proses untuk mendapatkan pendidikan calon guru penggerak. Jadi tentunya akan mempunyai pengetahuan cara mengembangkan visi. Nah, ini karena memang diajarkan di situ. Jadi saya lebih mengetahui cara mengembangkan visi. Kemudian yang ketiga, mempunyai pengetahuan penerapan visi. Nah, ini sudah mempunyai pengetahuan penerapan visinya bagaimana. Kemudian yang keempat, mempunyai kemauan dan komitmen untuk mewujudkan visi tersebut, ya, karena sudah dididik, maka akan mempunyai komitmen untuk mewujudkan visi tersebut. Yang kelima,
sudah berproses transformasi diri menuju profil guru penggerak melalui diklat JGP ya. Karena saya sudah dididik mengikuti pembelajarannya, maka saya sadar diri harus bertransformasi untuk menjadi seorang guru penggerak yang ideal. Nah, peran dan manfaatnya. Nah, karena sudah tahu, maka dapat langsung bekerja efektif, efisien, dan tepat sasaran karena sudah mendapat bekal dari diklat yang cukup. Kemudian, dengan transformasi diri dan komitmen CGP dapat dijadikan teladan dalam proses mewujudkan visi. Kemudian harapannya dapat membantu mengarahkan bekerja sama dengan semua unsur untuk mewujudkan visi. Ya, karena sudah mempunyai pengetahuan dan komitmen tadi, maka peran dan manfaatnya semoga dapat bekerja secara efektif, ya, menjadi teladan dan dapat bekerja sama dengan unsur-unsur yang lain. Nah, aset yang kedua yaitu ini orang ya, ini Kepala Sekolah SDN 2 Pondok, Pak Dr. Andes Sumadi ya, ini kepala sekolah ini kekuatannya karena saya bisa menilai sendiri mempunyai komitmen dalam mewujudkan visi ya, ini sebuah tekad atau kemauan untuk mewujudkan visi, kemudian membuat kebijakan yang pro dengan perwujudan visi ya. Beliau mendukung kebijakan, memberi kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan visi tersebut. Kemudian mendukung program yang diajukan berkaitan dengan perwujudan visi tersebut. Ya, lalu mendukung program-program apa yang diajukan untuk perwujudan visi. Kemudian kekuatan yang lain terampil menggunakan IT. Nah, ini peran dan manfaat tersebut ya mempermudah proses perwujudan visi. Yang kedua, mempermudah pelaksanaan program menuju perwujudan visi. Yang ketiga, membuat semangat dan bersinergi semua unsur karena mendapat dukungan dari kepala sekolah. Ya, jadi karena kepala sekolah ini mendukung, juga punya kemauan dan kemampuan, maka proses perwujudan visi ini akan semakin lebih cepat tercapai. Nah, ini adalah nama-nama atau rekan guru. Ya, Bu Darnevi Ika Puspitasari itu wali kelas 1, kemudian Pak Stiantaka itu guru kelas 2, Bu Linda Retnawati guru kelas 3, Bu Wiji Lestari ini guru kelas 4, Dwi Retno Widyastuti ini guru kelas 5, Bu Widoningsih ini guru kelas 6, dan Bu Resvia Febriana Sari ini guru PAI, dan saya sendiri Agus Haryanto ini guru PJUK. Jadi di sekolah saya ini gurunya lengkap ya, mulai dari kelas ya, guru kelas sampai guru mapel yaitu PAI dan guru PJUK-nya. Nah, jadi saya kira sangat mudah dan tidak ada yang double. Nah, jadi semua nanti akan dapat bekerja sama dengan lebih baik, lebih cepat karena memang tidak ada kendala yang berarti. Nah, ini adalah foto dari kepala sekolah dan rekan-rekan saya guru di SDN 2 Pondok. Berikutnya rekan guru ya. Rekan guru dari kesemuanya itu ya dapat mempunyai keinginan untuk mewujudkan visi secara bersama ya. Mereka setelah diajak kerjasama, mereka mempunyai keinginan yang sama. Kemudian mempunyai kemampuan IT dalam mengoperasikan IT yang mendukung pembelajaran ya. Semuanya dapat mengoperasikan IT dengan baik ya, terutama yang untuk pembelajaran. Kemudian mempunyai semangat positif untuk mewujudkan visi, kemudian mempunyai kompetensi profesional pendidik yang baik ya. Ini rata-rata mereka kompetensinya baik ya, karena secara legalitas mereka sudah sertifikasi semua. Berikutnya, peran dan manfaat memperlancar proses perwujudan visi. Yang kedua, mempercepat akselerasi perwujudan visi. Yang ketiga, memperlancar pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dan bekerja dengan dedikasi dan tidak salah arah karena kompetensinya baik. Ya, jadi rekan-rekan guru ini akan mempercepat ya, kemudian juga
juga tidak salah arah karena memang kompetisinya mereka baik semua. Nah, ini adalah foto dari peserta didik di SDN 2 Pondok. Nah, ini adalah profil-profil atau wajah-wajahnya. Ya, berikutnya untuk murid, ya, kekuatannya, ya, anak-anak semuanya mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya di sekolah saya tidak ada yang ateis atau tidak berkepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mempunyai kondisi tubuh yang berkembang baik. Ya. Mereka kondisi tubuhnya juga baik-baik semua. Ada 3 anak yang inklusi namun tidak begitu lemah. Kemudian yang ketiga, mempunyai semangat untuk berkembang baik yang reguler maupun yang inklusi. Masing-masing anak semuanya semangat untuk berkembang baik yang reguler maupun inklusi. Peran dan manfaat. Anak tersebut dapat dijadikan subjek maupun objek dalam perwujudan visi tersebut. Kemudian mempermudah untuk dioptimalkan perkembangannya menuju visi yang diinginkan. Karena kondisi tubuhnya baik, maka lebih mudah untuk dioptimalkan perkembangannya. Kemudian karena bersemangat, ya, memperlancar proses pembelajaran di kelas maupun pada saat ekstrakurikuler. Berikutnya, orang tua atau komite, ya, kekuatannya mempunyai keinginan, ya, anaknya dapat berkembang secara optimal. Semuanya mempunyai keinginan anaknya untuk dapat berkembang secara optimal. Kemudian mempunyai sumber daya untuk membantu perwujudan visi. Mereka juga mempunyai sumber daya baik materi maupun spiritual maupun pikiran dan sebagainya. Yang ketiga, mempunyai respon yang baik terhadap program-program yang dilakukan. Memang ada sebagian yang acuh, memang ada, tapi sebagian besar adalah mempunyai respon yang baik. Peran dan manfaat, berkontribusi melalui pikiran maupun materi dalam program perwujudan visi. Kemudian yang kedua, mempermudah sinergitas antara sekolah dan wali murid dalam perwujudan visi. Yang ketiga, memperlancar komunikasi antara sekolah dan wali murid dengan meminimalkan konflik. Karena orang tua atau komite dalam diwakili oleh komite itu rata-rata juga mendukung, maka akan mempermudah, ya, kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Nah, di sini adalah aktivitas komite. Kami rutin, ya, untuk selalu, ya, menghadirkan orang tua maupun komite di sekolah jika ada hal-hal yang ingin dipecahkan secara bersama-sama. Kemudian untuk tendik, ya, tenaga pendidik, ada Mas Eko Supriyono. Beliau ini adalah penjaga. Kekuatannya, rumahnya dekat dengan sekolah, mempunyai kecakapan dan terampil dalam perbaikan sarana sekolah, mempunyai keterampilan di bidang bangunan. Nah, ini Pak Eko ini rumahnya dekat dengan sekolah, juga cakap dalam pertukangan dan perbaikan sarana sekolah, juga mempunyai keterampilan untuk bidang bangunan. Peran dan manfaatnya dapat diperlukan sewaktu-waktu karena rumahnya dekat dengan sekolah. Dapat membantu memperbaiki sarana jika dibutuhkan, dapat membantu memperbaiki gedung sekolah jika ada kerusakan ringan. Ya. Untuk tendik operator sekolah ini tugasnya dirangkap oleh guru, jadi tidak perlu saya sebutkan di sini. Kemudian untuk aset tempatnya ada perpustakaan juga, ya. Nah, aset dalam sekolah ada berupa bangunan, mempunyai 6 ruang kelas, mempunyai ruang guru, mempunyai ruang KS, kepala sekolah, mempunyai halaman luas, mempunyai 2 toilet untuk siswa dan guru, juga mempunyai gudang. Peran dan kekuatannya, dapat dipakai ruang belajar yang nyaman baik indoor maupun outdoor karena memang luas kelas maupun halamannya, jadi untuk belajar indoor maupun outdoor nyaman. Kemudian yang kedua, guru dapat bekerja secara nyaman dan leluasa.
keperluan untuk buang air kecil dan buang air besar, baik guru maupun siswa terfasilitasi dengan mudah. Kemudian barang-barang tidak terpakai ya, dapat dimasukkan di gudang. Jadi barang-barang tersebut tidak berserakan di luar. Kemudian untuk lingkungan luar sekolah, ya, ini lingkungan sekolah. Sekolah ini dekat dengan kawasan perkantoran, dekat dengan masjid besar, dekat dengan lapangan sepak bola, dekat lapangan voli, area subur, pengairan lancar, dan persawahan. Dekat dengan kawasan pergudangan, dekat dengan akses jalan raya utama Ponorogo Madiun. Peran dan manfaatnya, ya, karena dekat dengan beberapa fasilitas itu, dapat dimanfaatkan sarana pembelajaran mengenai profesi dan perkantoran. Ya, karena dekat perkantoran, tentunya anak-anak dapat diperkenalkan beberapa profesi di area situ. Ada dokter, ada pegawai puskesmas, ada pegawai kecamatan, ada pegawai KUA, dan lain-lain. Dapat dimanfaatkan untuk ibadah peserta didik demi meningkatkan iman dan takwa. Karena di situ juga ada masjid yang besar, maka dapat dimanfaatkan untuk kegiatan beribadah secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan sarana olahraga demi meningkatkan derajat kesehatan peserta didik. Karena dekat dengan lapangan sepak bola, dekat dengan lapangan voli, kemudian halamannya juga luas, jadi anak-anak kebutuhan geraknya akan dapat terpenuhi di ruang-ruang tersebut. Kemudian yang keempat, dapat menggunakan lingkungan untuk pembelajaran kontekstual pertanian dan alur perdagangan. Nah, karena area di situ area pertanian, maka anak-anak dapat diajari, ya, dapat mengetahui bagaimana pertanian itu dan kemudian alur-alur perdagangannya, karena dekat dengan area pergudangan. Berikutnya, aset komunitas ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya ada olahraga, pramuka, dan yang olahraga ini ada bola voli, ya, dan pencaksilat. Kemudian yang satunya adalah pramuka. Ini adalah foto-foto ketika kami mampu meraih juara 4 ya ini. Voli putri, ya. Kemudian juga pencaksilat juara 1 kecamatan. Kemudian untuk kegiatan pramuka, kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini dilakukan secara rutin. Ya, pembimbing kakak pembina dari unsur guru dan luar sekolah. Ya. Biasanya karena selama pandemi ini kegiatan pramuka secara ekstrakurikuler belum berjalan, tapi sebelumnya kami berjalan dengan tertib dan lancar. Pembina-pembinanya juga guru sendiri dan anak-anak atau kakak-kakak pembina yang diambil dari luar sekolah. Peran dan manfaat, melatih anak mempunyai jiwa patriot, mendidik anak menjadi pemimpin, dan bagaimana orang yang dipimpin, mendidik hidup mandiri, kemudian mendidik disiplin, kemudian mendidik menjadi survive di segala medan. Ini adalah kegiatan-kegiatan pramuka, ya. Manfaatnya sangat besar sekali. Nah, aset komunitas, ya, ekskul olahraga, kekuatan bola voli dan pencaksilat dilatih dan dibina oleh guru PJOK dan pelatih profesional dari luar. Terjadwal secara rutin, mempunyai sarana prasarana sendiri. Kalau bola voli ini saya latih sendiri, tapi kalau pencaksilat ini mendatangkan pelatih dari luar karena ada yang lebih profesional, ya, di lingkungan situ. Kemudian peran dan manfaat dapat dijadikan sarana penyaluran bakat dan minat peserta didik, dapat meningkatkan kebugaran tubuh peserta didik, dapat meningkatkan keterampilan cabang olahraga tertentu, memupuk semangat perjuangan dan sportivitas. Nah, ini peran dan manfaat ekskul olahraga itu sangat banyak, ya, dan sangat bermanfaat sekali. Kemudian untuk aset benda atau meja kursi, kekuatannya, meja kursinya layak pakai dan standar, ya. Meja kursinya sangat standar, tinggi, baik tinggi maupun lebarnya. Kemudian papan tulis lebar dan layak pakai, almari per kelas ada sehingga mudah untuk penyimpanan file-filenya. Peran dan manfaat, membuat belajar lebih nyaman dengan standar kesehatan, dapat menulis di papan tulis dengan leluasa tanpa harus sering menghapus, file dan buku-buku tersimpan rapi.
Kemudian aset benda, alat peraga dan olahraga. Kekuatannya, terdapat alat peraga dan peralatan olahraga yang cukup untuk pembelajaran. Terdapat akses WiFi sehingga dapat menunjang pencarian informasi pembelajaran. Kemudian terdapat LCD proyektor dan sound untuk pembelajaran senam. Peran dan manfaatnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, dapat mempermudah pencarian informasi, dapat mempermudah transfer pemahaman kepada peserta didik, dan dapat membuat pelajaran abstrak ya menjadi konkret. Ya, ini karena dengan peralatan yang cukup lengkap. Ini adalah gambar alat-alat olahraganya dan kami mengikuti pertandingan ya kompetisi bola voli untuk anak SD. Kemudian tahapan bagja yang ketiga yaitu gali mimpi. Ini ada 4. Yang pertama, ingin mempunyai peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, ingin mempunyai peserta didik yang berbudi pekerti baik atau luhur. Kemudian yang ketiga, ingin mempunyai peserta didik yang berprestasi. Yang keempat, ingin mempunyai peserta didik yang berbadan sehat jasmani maupun rohani. Ini adalah mimpi-mimpi saya yang saya tuangkan melalui visi. Visi tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah penjabaran rencana. 1. Membuat perencanaan tentang bagaimana pengembangan perilaku tentang peningkatan rasa takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan tentang berbagai pengembangan perilaku tentang peningkatan sikap berbudi luhur. Kemudian yang ketiga, membuat perencanaan tentang berbagai pengembangan perilaku tentang peningkatan prestasi baik akademis maupun non-akademis. Yang keempat, membuat perencanaan tentang berbagai pengembangan tentang bagaimana peningkatan hidup sehat jasmani dan rohani. Jadi untuk perwujudan visi ini yang sasaran utamanya adalah pengembangan perilaku. Ya, ini perlu digarisbawahi, sasarannya adalah pengembangan perilaku. Kemudian yang berikutnya adalah atur eksekusi. Nah, ini contoh draft pengembangan perilakunya. Nah, ini pengembangan perilaku bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini mengadakan pembiasaan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengadakan pembiasaan sholat berjamaah. Yang ketiga, membiasakan membaca surat-surat pendek beserta artinya. Ini contoh-contoh konkretnya. Sebelum mulai pembelajaran berdoa dan sudah selesai juga berdoa. Yang kedua, melakukan sholat zuhur berjamaah. Yang ketiga, membaca 3 surat pendek sebelum pelajaran dimulai. Ini adalah pengembangan perilaku dan contoh konkretnya. Kemudian untuk berbudi luhur, mengadakan pembiasaan menerima kelemahan dan kelebihan teman dan guru. Contoh konkretnya, membuat larangan mengejek dan menghina teman dan guru. Kemudian yang kedua, mengadakan pembiasaan saling menghargai teman dan guru. Ya, ini membiasakan memuji teman yang berperilaku baik dan menasihati teman jika berbuat kurang baik. Yang ketiga, mengadakan pembiasaan sikap disiplin, mengadakan pembiasaan berbicara. Contoh konkretnya, mengadakan pembiasaan berbicara dan perilaku sopan. Yang keempat, mengadakan pembiasaan menghargai pendapat orang lain. Nah, contoh konkretnya, mengadakan pembiasaan tidak memotong pembicaraan orang lain. Kemudian pengembangan perilaku berprestasi. 1. Mengadakan pembiasaan gigih dalam peningkatan diri dalam pembelajaran dengan memberi tantangan-tantangan. Contoh konkretnya, mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan standar yang tinggi. Apabila tidak mampu, beri mereka tantangan sampai bisa mengerjakan dengan nuansa peningkatan. Kemudian yang kedua, mengadakan pembiasaan gigih dalam peningkatan latihan keterampilan olahraga, seni dan ilmu pengetahuan. Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkualitas dalam pelaksanaannya. Ini contoh muridnya. Kemudian mengadakan pembiasaan mempertahankan capaian yang sudah didapatkan. Ya, mengadakan contoh muridnya mengadakan tes secara rutin dan padat. Nah, ini adalah contoh-contoh pengembangan perilaku berprestasi. Kemudian untuk pengembangan perilaku sehat jasmani dan rohani, mengadakan pembiasaan olahraga, mengadakan pembiasaan sikap hidup bersih, mengadakan pembinaan mental dan spiritual. Contoh konkretnya, mengadakan program senam pagi bersama 2 kali seminggu.
Kemudian mengadakan lomba kebersihan kelas setiap 2 kali seminggu. Yang ketiga adalah mengadakan pembinaan, kegiatan, dan pramuka. Ini adalah pengembangan perilaku dari sehat jasmani dan rohani. Ya, sekarang demikian paparan mengenai visi saya ke depan untuk peserta didik sekolah saya di SDN 2 Pondok, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Saya selaku calon guru penggerak mengucapkan beribu maaf jika karya saya ini jauh dari harapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.